Ketika seorang wanita mengetahui bahwa suaminya terlibat dalam tindak pidana korupsi, hatinya dipenuhi dilema. Haruskah ia tetap diam demi mempertahankan keluarganya? Ataukah ia harus memilih jalan yang lebih benar, meski itu berarti menghancurkan hidup orang yang pernah ia cintai? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Mari kita mulai. Langit sore menghamparkan warna jingga di Cakrawala ketika Rini duduk di teras rumah megahnya, menatap kosong ke halaman yang luas. Angin sepau-sepai membelai wajahnya, tetapi hatinya terasa sesak. Dulu, ia mengira kehidupan seperti ini adalah anugerah, rumah bak istana, perhiasan berkilauan, dan segala kenyamanan yang diimpikan banyak wanita. Namun, semakin lama, ia merasa semua itu justru seperti jeruji emas yang mengurungnya dalam kebimbangan yang tak berujung. Arman, suaminya, adalah seorang kepala dinas yang disegani. Di mata masyarakat, ia adalah sosok dermawan, pria sukses yang sering membantu orang-orang kurang mampu. Tetapi Rini merasakan ada yang berubah. Arman semakin jarang berada di rumah, dan ketika pulang, ia hanya memberi senyum singkat sebelum mengurung diri di ruang kerjanya. Panggilan teleponnya selalu terdengar berbisik, dengan nada penuh rahasia. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan Rini tahu, instingnya tak pernah salah. Suatu malam, saat Rini terbangun karena suara hujan yang mengetuk jendela, ia mendapati ranjang di sebelahnya kosong. Jantungnya berdebar saat melangkah menuju ruang kerja suaminya. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Arman duduk dengan wajah tegang, berbicara di telepon. Uangnya sudah diamankan. Jangan banyak tanya, pastikan proyeknya tetap jalan, bisiknya tajam. Rini terpaku di tempat, matanya membelalak. Jantungnya berdegup kencang, seolah tubuhnya memberi peringatan akan bahaya besar yang baru saja ia intip. Keesokan paginya, rasa curiga menggerogoti pikirannya. Rini menyusup ke ruang kerja Arman saat suaminya pergi. Jemarinya gemetar saat membuka laci meja. Matanya tertuju pada tumpukan dokumen yang tersusun rapi. Ia menarik salah satunya dan membaca dengan saksama. Laporan keuangan, angka-angka yang tak masuk akal, aliran dana ke rekening atas nama orang-orang yang tak ia kenal. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini bukti kejahatan. Nafasnya tersengal, tubuhnya melemah. Dengan langkah gontai, Rini duduk di sofa. Tangannya masih menggenggam lembaran-lembaran itu, sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah Arman benar-benar terlibat korupsi? Apakah semua kemewahan yang mereka nikmati selama ini berasal dari uang haram? Dadanya bergemuruh. Ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan pahit yang selama ini tak ia sadari atau mungkin sengaja ia abaikan. Hari itu, ia menatap sekeliling rumahnya dengan sudut pandang yang berbeda. Dinding yang selama ini terasa megah, kini terlihat dingin dan penuh dosa. Perhiasan yang menghiasi tubuhnya terasa begitu berat, seperti rantai yang mengikatnya dalam kesalahan yang bukan miliknya. Ia mulai muak dengan semua yang dulu ia banggakan. Malamnya, saat Arman pulang, Rini mencoba menanyakan langsung. "Apa benar uang yang kita pakai selama ini bukan milikmu?" Tanyanya dengan suara bergetar. Arman menatapnya tajam, lalu tertawa kecil. "Rini, dunia ini bukan tempat untuk orang-orang naif. Kalau aku tidak mengambilnya, orang lain yang akan melakukannya." "Kau ingin hidup susah?" jawabnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Rini terdiam. Jawaban itu menghantamnya lebih keras dari dugaan. Itu bukan sekadar pengakuan, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa suaminya telah lama tenggelam dalam kubangan dosa, tanpa sedikit pun niat untuk kembali. Malam itu, Rini duduk dalam kegelapan,
menatap langit yang kini terasa lebih asing dari sebelumnya. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, Rini nyaris tak bisa memejamkan mata. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalanya. Kalau aku tidak mengambilnya, orang lain yang akan melakukannya. Itu bukan hanya sekadar pembenaran, tapi juga cerminan betapa jauh suaminya telah tersesat. Rini meringkuk di sudut ranjang, merasakan kesepian yang begitu dalam meski Arman tidur tepat di sebelahnya. Sosok yang dulu ia cintai kini terasa seperti orang asing. Hati kecilnya menjerit, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa. Pagi harinya, saat Arman berangkat kerja, Rini duduk termenung di ruang makan. Secangkir teh yang ia seduh telah dingin tanpa tersentuh. Seolah digerakkan oleh naluri, ia kembali ke ruang kerja suaminya. Kali ini, ia tak hanya mencari dokumen, tetapi juga bukti lain yang bisa menjelaskan sejauh mana keterlibatan Arman dalam korupsi ini. Jemarinya menyusuri rak buku, membuka laci-laci, hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah flash disk kecil yang terselip di antara berkas-berkas. Dengan tangan gemetar, Rini memasukkan flash disk itu ke dalam laptopnya. Layar menampilkan puluhan file dengan nama yang mencurigakan, proyek fiktif, transfer aman, laporan final. Dengan jantung berdetak kencang, ia membuka salah satu file dan mendapati daftar panjang proyek-proyek dengan nominal miliaran rupiah, tetapi semuanya hanya ada di atas kertas. Rini menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Ini bukan hanya kesalahan kecil, ini adalah kejahatan besar. Seketika, tubuhnya terasa dingin. Bagaimana jika selama ini mereka hidup dari uang rakyat yang dicuri? Bagaimana jika rumah, mobil, bahkan makanan yang ia makan semuanya berasal dari hasil kejahatan? Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Teringat bagaimana selama ini ia menikmati hidup mewah tanpa mempertanyakan dari mana semua itu berasal. Ia merasa menjadi bagian dari dosa ini, meski ia tak pernah ikut terlibat langsung. Dilema menyelimuti hatinya. Ia bisa saja diam dan tetap hidup nyaman, membiarkan suaminya terus bermain dengan uang haram. Tetapi bagaimana dengan nuraninya? Bagaimana dengan ajaran ayahnya yang selalu menanamkan nilai kejujuran sejak kecil? Ia ingat betul bagaimana ayahnya, seorang guru sederhana, selalu berkata, hidup dalam keterbatasan dengan hati tenang jauh lebih baik daripada hidup bergelimang harta dengan beban dosa. Kata-kata itu kini terasa seperti tamparan keras. Saat sore menjelang, Rini duduk termenung di balkon, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Dalam diam, air matanya mengalir. Ia merasa seperti terjebak di persimpangan yang mengerikan, menyelamatkan suaminya dengan menutup mata terhadap kejahatannya, atau menegakkan keadilan meskipun itu berarti menghancurkan keluarganya sendiri. Haruskah ia melaporkan Arman? Haruskah ia mengkhianati lelaki yang telah berbagi hidup dengannya? Saat pikirannya berkecamuk, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Jangan ikut campur dalam urusan suamimu jika kau ingin hidup tenang. Seketika, bulu kuduk Rini meremang. Ini bukan lagi sekadar kebimbangan moral, nyawanya mungkin sedang dalam bahaya. Ia menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Jika ada yang berusaha mengancamnya, itu berarti korupsi yang dilakukan Arman bukanlah perkara kecil. Ketakutan semakin menyesakkan dadanya. Namun, justru di saat itu, sebuah keberanian muncul dalam hatinya. Jika ia diam, maka semua ini akan terus terjadi. Jika ia tak melakukan apa-apa, anak-anaknya akan tumbuh dengan uang haram yang mengalir di setiap sendi kehidupan mereka. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan tangan yang masih bergetar, ia mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengetik pesan kepada seseorang yang bisa membantunya. Saya punya bukti kasus korupsi yang melibatkan suami saya.
Saya butuh bicara dengan Anda. Setelah pesan itu terkirim, Rini menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ia tahu, keputusannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa melakukan hal yang benar. Malam itu, Rini duduk di sudut ranjang dengan ponsel masih tergenggam erat di tangannya. Pesan yang baru saja ia kirimkan terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia tahu, begitu informasi ini sampai ke tangan orang yang tepat, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi benarkah ini keputusan yang tepat? Atau justru ia sedang menghancurkan hidupnya sendiri? Seakan semesta sedang menguji keteguhannya, pintu kamar mendadak terbuka. Arman masuk dengan langkah tergesa, wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Ia melepas dasinya dan menghempaskan tubuh ke sofa, mendesah panjang sebelum akhirnya menatap Rini. Ada masalah di kantor, katanya singkat. Rini berusaha tetap tenang. Masalah apa? Tanyanya hati-hati. Arman menyandarkan kepalanya ke sofa, menutup mata sejenak sebelum menjawab. Ada yang membocorkan sesuatu ke media. Mereka mulai mencurigai dana proyek yang kita jalankan. Ini bisa jadi bencana kalau sampai mereka menemukan bukti. Rini merasakan napasnya tersengal. Secepat itukah kabar ini menyebar? Atau mungkin pesan yang ia kirim sudah mulai bekerja? Rini menelan ludah, berusaha mengatur ekspresinya agar tetap netral. Apa kau yakin ini cuma kecurigaan? Bagaimana kalau ada orang di sekitarmu yang mengkhianati? Ia menekankan kata, mengkhianati, dengan nada dingin, mencoba mengukur reaksi suaminya. Arman membuka matanya dan menatapnya tajam. Aku sudah mengurus semuanya. Tak ada yang bisa menyentuhku. Ucapan itu terdengar seperti ancaman terselubung. Rini merasa sekujur tubuhnya merinding. Ia menyadari, lelaki yang dulu penuh kasih sayang kini telah berubah menjadi seseorang yang begitu percaya diri dalam menyembunyikan kejahatannya. Bagi Arman, kecurangan bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, melainkan strategi bertahan hidup. Keesokan paginya, Rini mendapat balasan dari orang yang ia hubungi. Bertemu di tempat yang aman. Jangan bawa siapapun. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu ini berisiko, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah mantap, ia mengenakan pakaian sederhana dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Arman. Rini memilih bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang cukup ramai namun tidak mencolok. Seorang pria parubaya dengan kemeja kusut sudah menunggunya di salah satu sudut. Saya Bayu, jurnalis investigasi, katanya sambil menyodorkan tangan. Rini menyambutnya dengan ragu. Ini pertama kalinya ia benar-benar berurusan dengan seseorang yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Tanpa banyak basa-basi, Rini menyerahkan flash disk yang berisi semua bukti yang ia temukan. Suami saya terlibat korupsi besar. Saya ingin kebenaran terungkap, suaranya hampir bergetar, tetapi tekadnya tetap kuat. Bayu menatapnya dengan ekspresi penuh rasa hormat. Apa kau sadar apa konsekuensinya? Tanyanya. Rini tersenyum pahit. Saya sudah kehilangan suami saya sejak ia memilih jalan ini. Yang tersisa hanyalah nama baik saya sebagai seorang manusia. Malam itu, ketika Rini kembali ke rumah, ia mendapati Arman sedang duduk di ruang tamu dengan wajah suram. Di meja di depannya ada ponselnya yang masih menyala. Berita tentang dugaan kasus korupsi yang mulai mencuat ke media terpampang jelas. Hatinya mencelos. Apakah Arman sudah tahu bahwa dialah yang membocorkannya? Tanpa berkata apa-apa, Arman menatapnya dalam. Lalu, dengan nada datar, ia berkata, siapapun yang membocorkan ini,
dia akan menyesal. Aku tidak akan diam saja. Saat itu, Rini sadar, ia baru saja menyalakan api yang tak akan bisa dipadamkan lagi. Dingin menusuk kulit Rini saat ia berdiri di balkon kamar, memandang ke gelapnya langit malam. Tubuhnya gemetar bukan karena udara, melainkan ketakutan yang kini merayapi setiap inci keberadaannya. Ia telah membuat keputusan besar, dan kini, ia harus menghadapi akibatnya. Kata-kata Arman beberapa jam lalu masih menggantung di udara, begitu berat dan penuh ancaman. Siapapun yang membocorkan ini, dia akan menyesal. Rini menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang berdegup tak karuan. Suaminya belum mencurigainya, setidaknya untuk saat ini. Namun, ia tahu bahwa itu hanya masalah waktu. Arman bukanlah orang bodoh. Dalam beberapa hari, atau bahkan beberapa jam ke depan, ia pasti akan menyadari bahwa pengkhianatan itu datang dari orang yang paling dekat dengannya. Malam berlalu dalam ketegangan. Keesokan paginya, Rini terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang berubah. Rumah yang biasanya terasa megah kini begitu menekan. Ia melangkah ke ruang tamu dan mendapati Arman sedang berbicara di telepon dengan suara rendah. Temukan siapa yang melakukan ini. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Jantung Rini mencelos. Ia berusaha melangkah mundur sebelum Arman menyadari kehadirannya, tetapi sudah terlambat. Mata suaminya menangkapnya berdiri di ambang pintu. Sejenak, ada keheningan yang begitu mencekam. Kau terlihat gelisah, ujar Arman. Suaranya terdengar mencurigakan. Rini tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Aku hanya khawatir dengan semua ini. Arman menatapnya lama, seolah sedang menilai apakah istrinya berkata jujur atau tidak. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Aku akan memastikan semuanya beres. Kau tidak perlu ikut campur. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Rini merasa tidak aman. Seperti peringatan terselubung, atau mungkin ancaman yang lebih halus. Hari itu, Rini merasa semakin terjebak dalam permainan berbahaya yang telah ia mulai. Bayu, jurnalis yang menerima bukti darinya, menghubunginya dengan pesan singkat. Investigasi mulai berjalan. Tapi hati-hati, ada banyak mata yang mengawasi. Rini menggenggam ponselnya erat. Ia tahu risikonya, tetapi mendengarnya dari orang lain membuat semuanya terasa lebih nyata, dan lebih menakutkan. Malamnya, ketika Arman tertidur, Rini mulai mengemasi barang-barang berharganya. Ia tahu, waktunya di rumah ini sudah tidak lama lagi. Begitu Arman mengetahui kebenaran, ia tidak akan segan melakukan apapun untuk membungkamnya. Satu-satunya jalan keluar adalah pergi sebelum terlambat. Namun, kemana? Bagaimana ia bisa lari dari seseorang yang memiliki kekuasaan sebesar Arman? Di tengah pikirannya yang kalut, suara dering telepon Arman membuatnya tersentak. Suaminya terbangun dan mengangkatnya dengan wajah mengeras. Apa? Polisi mulai menyelidiki proyek kita? Arman terduduk, wajahnya berubah pucat. Rini bisa melihat kepanikan yang mulai menjalari suaminya, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sialan. Siapa yang berani melakukan ini? Rini menahan napas, hatinya berdetak lebih cepat. Ia tahu, waktu yang tersisa semakin menipis. Ia harus pergi. Sebelum Arman menyadari bahwa pengkhianatan itu berasal dari dirinya. Sebelum ia menjadi target amarah yang tak terhindarkan. Namun, satu hal yang ia sadari dalam ketakutannya, kebenaran telah bergerak. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Rini berdiri di ambang pintu kamar,
memandangi Arman yang masih duduk di ranjang dengan kepala tertunduk. Wajah suaminya yang dulu penuh percaya diri kini tampak putus asa dan diliputi ketakutan. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Akhir dari kebohongan yang selama ini ia tutupi. Akhir dari pernikahan yang ia pertahankan, dan akhir dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Dengan napas tertahan, Rini melangkah mundur. Setiap detik terasa begitu berat. Ia tidak tahu apakah ini akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan Arman atau tidak. Tetapi yang pasti, ia tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Tangannya meraih koper kecil yang telah ia siapkan, lalu dengan langkah hati-hati, ia meninggalkan kamar tanpa suara. Saat melewati ruang tamu, ia sempat melirik foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Dalam gambar itu, ia dan Arman tersenyum bahagia, seolah-olah dunia berada dalam genggaman mereka. Namun kini, semua itu hanya kenangan pahit yang tak lagi berarti. Ia menahan air matanya, lalu berjalan keluar, meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi bisu dari pengkhianatan dan luka. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Rini menarik tudung jaketnya dan mempercepat langkah menuju taksi yang sudah menunggunya di ujung jalan. Sopir taksi menatapnya sekilas melalui kaca spion, seolah menyadari bahwa perempuan di kursi belakangnya bukanlah penumpang biasa. "Bandara?" tanyanya pelan. Rini mengangguk, suaranya tercekat. "Ya, bandara." Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada ketakutan, ada kesedihan, tetapi juga ada kelegaan. Ia tidak tahu kemana hidup akan membawanya setelah ini, tetapi yang pasti, ia tidak akan kembali. Ia memilih untuk pergi, meninggalkan segala kenangan dan luka yang pernah ada. Ia memilih hidup dengan tenang, meskipun itu berarti harus merelakan semua yang pernah ia miliki. Sementara itu, di dalam rumah yang baru saja ia tinggalkan, Arman menerima telepon yang membuat tubuhnya membeku. "Kami sudah menemukan siapa yang membocorkan informasi itu," suara di seberang terdengar dingin. "Dan aku rasa kau tidak akan menyangka siapa pelakunya." Arman terdiam. Hatinya seakan berhenti berdetak saat potongan-potongan kejadian selama beberapa hari terakhir mulai menyatu dalam pikirannya. Tatapan gelisah Rini, ketidakhadirannya di rumah, dan bagaimana istrinya tampak begitu resah setiap kali masalah ini dibahas. Ia menggenggam ponselnya erat, napasnya mulai memburu. Tidak, itu tidak mungkin. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Kebenaran itu telah menamparnya begitu keras. Istri yang selama ini ia percaya, adalah orang yang menghancurkannya.